Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniasari dengan NIM A1E122034. Saya berasal dari kelas R1 Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Manajemen Konseling di Sekolah, yaitu menjelaskan mengenai peran pendidikan dan guru BK dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 31 sampai 32. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan pendidikan yaitu terdapat pada alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran pendidikan pula dalam makna Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menggambarkan sebuah cita-cita luhur serta harapan negara dalam membangun sumber daya manusia yang unggul guna tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Upaya yang telah dan akan terus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan juga merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Melalui pendidikan pula, setiap orang dapat belajar mengembangkan potensi diri untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesempurnaan hidupnya. Belajar untuk membebaskan diri dari kebodohan untuk mencapai kebijaksanaan. Selanjutnya yaitu peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan dan masyarakat adalah membantu individu dan kelompok untuk mencapai dan meningkatkan potensi diri mereka dan menyelesaikan masalah apabila mendapat permasalahan saat meningkatkan potensi dirinya. BK juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri mereka, sehingga siswa dapat berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru BK juga dapat mengetahui dan juga memahami perilaku dan juga memberikan konseling kepada siswa sehingga bisa membantu siswanya dalam mengatasi setiap permasalahan siswa. Selain itu, BK juga dapat membantu siswa dalam menerapkan nilai-nilai persatuan Indonesia, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, peran bimbingan dan konseling adalah untuk membantu perkembangan individu yang sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang terdapat pada alinea keempat. Selanjutnya yaitu mengenai pasal 31, di mana pasal 31 ini memiliki 3 ayat. Yang pertama yaitu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pasal 31 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3 mengamanatkan sebagai berikut, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan sangat penting bagi setiap warga negara Republik Indonesia agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang meliputi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta menggunakan bahasa Indonesia yang diperlukan oleh setiap warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu di sini peran guru BK dalam pasal 31, yaitu guru BK dapat memberikan fasilitasi terhadap peserta didik berupa pelayanan bimbingan dan konseling agar mereka mampu mengikuti pembelajaran secara maksimal. Selain itu, guru BK juga dapat membimbing, mengingatkan, memberi nasihat, dan memberi motivasi kepada siswa, memberikan penanaman konsep demokrasi, mengembangkan pemahaman diri melalui kehidupan siswa. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada pasal 32, di mana pasal 32 ini memiliki 2 ayat, yaitu ayat pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pada ayat 2, yaitu pasal 32 ayat 2 menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
kebudayaan memiliki peranan penting dalam pembentukan jati diri masyarakat dan bangsa Indonesia, serta bagi modernitas dan kemajuan bangsa. Jadi, peran guru BK di sini yaitu dapat membimbing siswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dan budaya dalam kehidupan sehari-harinya, dan mengembangkan agar tidak luntur dan dikuasai oleh budaya asing. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.